Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat awil mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Taqwa Indo As-Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui radio dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita kembali diizinkan Allah melanjutkan kaji di sini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dihitung pahala dan mengangkat derajat, dan setiap langkah yang diturunkan menghapuskan dosa-dosa kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selawat dan salam sentiasa pula disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar junjungan alam, dan semoga selawat juga bersambung kepada keluarganya, para istrinya, anak turunannya sampai hari kiamat, dan siapapun yang setia di jalannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kembali kita berdoa pula untuk seluruh orang tua kita, saudara mara kita, karib kerabat, handai tolan dan sahabat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa yang sudah mendahului kita dan berikan taufik kepada mereka yang masih bersama kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, khususnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang pada pagi ini kita mengaji dari kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Masuk pada bab yang ke-164, Babu Ijlali Al-Kabir, bab tentang memuliakan orang yang sudah tua, memuliakan orang yang lebih
tua dari kita, bahwa di antara adab yang sangat-sangat dianjurkan dalam Islam adalah memuliakan orang yang lebih tua dari kita atau orang yang sudah berumur. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, karena mereka mesti mempunyai kelebihan daripada kita, setidaknya lebih lama umurnya dari kita, lama hidup banyak, dirasa jauh berjalan sering tersesat. Jauh berjalan banyak yang ditengok. Jadi oleh sebab itu adab ini, kalau sudah yang kecil tidak beradab lagi pada yang lebih besar, rusak tatanan kita. Ya, kalau dulu di kampung tuh jangan coba-coba panggil waang. Ya, kalau padahal beda umur kadang 2 bulan coba. Ya, kalau dianggap durhaka itu. Allah musta'an. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Bishr bin Muhammad, telah menyampaikan hadis kepada kami atau telah menceritakan hadis ini kepada kami Bishr ibn Muhammad, yaitu Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani Abu Muhammad Al-Marwazi, saduqun rumiya bil irja, saduq tertuduh berpemahaman murji'ah. Ini juga ikhwani fillah, bahwasanya ahli bid'ah itu juga bertingkat-tingkat, dan juga bahwa sesungguhnya harus dipahami bahwa tidak semua orang yang berguru kepada ahli bid'ah mengikuti bid'ahnya. Misalnya Imam Al-Bukhari di sini, sebab kita hari ini ya karena kekurangan ilmu kita, asal pernah berguru dengan ahli bid'ah otomatis jadi ahli bid'ah. Siapa yang duduk dengan ahli bid'ah otomatis ahli bid'ah. Ini keliru besar ya, yang sering terjadi. Walaupun kita ditahzir, disuruh untuk menjauhi ahli itu benar, tetapi di saat menuntut ilmu kadang-kadang tidak bisa kecuali melalui mereka. Makanya sering disebutkan oleh para ulama al-jarh wa ta'dil, misalnya dia murji atau uturriya bil irja, lakin uturran nas ilaihi, tapi terpaksa ngambil ilmu daripadanya. Apa sebab? Li'annahu saduq, karena dia orangnya saduq, jujur. Jadi kalau terbukti kejujurannya dalam berilmu dan tidak ada gantinya, maka ulama juga ngambil ilmu daripadanya. Dan tidak mesti yang mengambil ilmu dari ahli bid'ah otomatis menjadi ahli bid'ah. Jelas dia. Tapi jangan cari pula nama, tidak ahli bid'ah saya ambil ilmu, tidak. Ini di saat pada tahu di awal menuntut ilmu kita tidak tahu. Yang kedua, tidak ada yang ahli di bagian itu dan tidak pengaruh kepada kita bid'ahnya, maka diambil ilmunya. Tentu saja dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, bahwa tidak semua yang pernah berguru kepada ahli bid'ah otomatis ahli bid'ah. Sebagaimana semua yang berguru kepada ahli sunnah otomatis jadi ahli sunnah. Ini tidak, tergantung. Seperti kata Yahya bin Ma'in rahimahullah, imamul jarhi wa ta'dil, yang merupakan ikon ilmu jarh ta'dil, dia katakan, idza katabta faqammish, kalau kau baru sedang menulis menuntut, ya masukkan semua, bukakan kantongnya besar-besar, masuk semua. Wa idza katabta wa idza haddasta fafattish, nanti kalau sudah menyampaikannya diperiksa dan diseleksi. Ini menurut Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala. Cuman tidak semua orang yang bisa nyeleksi.
Oleh sebab itu dari awal harus seleksi. Nah, itulah dari awal harus seleksi. Tapi yang ingin saya sampaikan, karena ini kadang-kadang dibuat keedah sehingga banyak ulama yang terzalimi gara-gara itu, bahwa oh dia pernah duduk di majelis ini misalnya, atau pernah bersalaman dengan si fulan ini, atau pernah ngambil ilmu dari majelis syekh ini, tiba-tiba dia mesti seperti itu. Ini terbalik. Sebagaimana ahli bid'ah juga ya mengklaim ulama ahli sunnah mendukung bid'ahnya karena pernah bersalaman, atau pernah ngajak makan, atau pernah mencium jidatnya. Sebagaimana Imam Ad-Daraqutni rahimahullah dianggap berpemahaman Al-Asy'ari sebab pernah memuliakan Abu Bakar Al-Baqillani. Ya, seolah-olah dia oleh ahli Al-Asy'ariyah, oh dia Asy'ari itu. Apa sebab? Pernah menghormati Abu Bakar Al-Baqillani, imamnya Al-Asy'ariyah. Atau pernah juga memuliakan Abu Zar Al-Harawi, juga imam Al-Asy'ari dan sebagainya. Padahal Imam Abu Hasan Ad-Daraqutni punya tulisan khusus tentang al-asma was sifat yang bertentangan langsung dengan akidahnya Al-Asy'ariyah. Nah, ini ketidakjujuran ilmiah seperti ini seharusnya tidak terjadi pada level orang berilmu. Level awam mungkin karena mereka hanya melihat zahir, tapi sampai ke level orang berilmu ini namanya kezaliman. Namanya kezaliman dalam ilmu. Ini contohnya Imam Al-Bukhari rahimahullah merekan dari Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani, padahal tertuduh murji'ah, salah satu aliran bid'ah dalam Islam. Nah, rumiyah bil irja, tapi terbukti orangnya saduq. Dalam masalah riwayat adalah kejujuran bukan aliran, kecuali nanti ada perinciannya dalam apa ilmu jarh ta'dil, ahli bid'ah yang menyerukan bid'ahnya dan terbukti mendukung riwayat yang menyerukan yang mendukung bid'ahnya, ini tidak. Jadi patut dicurigai, kecuali kalau sahih memangnya kalau sahih di jalan yang lain, tidak boleh kita tolak, karena tidak sedikit hadis sahih tapi pemahaman yang tidak sahih. Berarti hadis-hadis tentang tawassul, ya, hadis-hadis tentang tawassul yang sahih pemahamannya tawassul dengan doa Nabi, dianggap tawassul dengan zat Nabi karena tidak lihat siyak dan sibaknya, kemudian tidak dikumpulkan seluruh lafaz riwayatnya. Biasa itu. Jadi ahli bid'ah itu sering, atau ya halus hawa itu sering menggunakan hadis yang tidak sahih atau hadis sahih dengan pemahaman yang tidak sahih. Wallahu musta'an. Qala akhbarana Abdullah, dia berkata telah menceritakan hadis ini kepada kami Abdullah. Nah, kalau Bishr bin Muhammad meriwayatkan dari Abdullah, maka para ulama hadis sudah langsung paham bahwa Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah ibnul Mubarak. Jadi Bukhari meriwayatkan dari Bishr bin Muhammad, pasti Bishr bin Muhammad ini As-Sakhtiyani Al-Marwazi, dan setelahnya Abdullah, maka orang dipahami bahwa itu Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi yang dikenal itu oleh Imam Ibn Hajar, disebut jumi'a fihi jami'u khisalil khairi, semua sifat kebaikan tersimpan pada pribadi Abdullah Ibn Mubarak ini. Alim, amil, da'i, yani uswah, qudwah hasanah, pemurah, pemaaf, pemberani, dan selalu berjihad fisabilillah, dan seterusnya. Pokoknya apa aja kebaikan insya Allah ada pada diri Abdullah ibn Mubarak ini. Qala akhbarana Auf, ya, dia berkata telah menceritakan hadis ini kepada kami
Auf, yaitu Auf ibn Banduyah atau Bandawaihi Al-Marwazi, juga saduqun rumiya bil qadari wa tasyayyu'. Ini Abdullah Mubarak, imam ahli sunnah, gurunya tertuduh berpemahaman qadariyah dan cenderung kepada Syiah, tapi tidak ulu, tidak berlebihan seperti Syiah yang sekarang. Tidak, artinya mendahulukan Ali dari, mengatakan Ali afdal dari yang lain, tetapi tetap menganggap sah khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Cuman mana yang lebih afdal? Ali lebih afdal. Tentu dia punya hujah pula dalam hal ini, walaupun ahlus sunnah mengatakan Abu Bakar lebih afdal dari Umar, Umar lebih afdal dari Utsman, Utsman lebih afdal dari Ali radhiyallahu anil jami'. Karena Nabi yang mengurut namanya, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar bin Khattab bil jannah, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan bil jannah, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib bil jannah. Selalu dalam menyebut nama, Nabi mengurut Umar, Abu Bakar dulu, baru Umar, baru Utsman, baru Ali dalam banyak momen. Oleh sebab itu ini yang sahih, tapi ada yang mendahulukan itu, dan ini namanya tasyayyu', tetapi bila gulu. Nah, kembali lagi, Abdullah Mubarak, imam ahli sunnah, berguru pada ahli bid'ah. Jangan tuduh Abdullah Mubarak, sebab dia tidak terpengaruh oleh bid'ah itu. Cuman riwayat ini menurut dia sahih dari jalan lain, dan terbukti usahaannya. Auf Ad-Banduyah ini selalu saduq dalam meriwayatkan hadis, dan tidak meriwayatkan yang mendukung bid'ahnya, maka diterima hadisnya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an Ziyad ibn Mikhraq, dari Ziyad ibn Mikhraq. Ziyad ibn Mikhraq juga saduq, ya. Ziyad ibn Mikhraq Al-Marwazi juga saduq. Nah, yang dikenal dengan Al-Muzani, kunyahnya Abul Haris, juga derajatnya saduqun, afwan, thiqah. Dia ditasdiqahkan oleh Yahya bin Ma'in, oleh Abu Hatim Ar-Razi, Imam An-Nasai, dan selainnya. Dia thiqah. Cuman qala Abu Kinanah, berkata Abu Kinanah. Abu Kinanah ini majhul. Abu Kinanah ini majhul, ya, tidak dikenali, majhulul hal, sehingga dengan demikian dari sanad ini, hadis ini dilemahkan oleh ulama, walaupun dihasankan oleh sebagian ulama, karena makna yang terkandung di dalamnya ada syawahidnya, ada hadis-hadis lain yang menguatkan. Anil Ash'ari, dari Al-Ash'ari, wallahu a'lam, mungkin Abu Musa Al-Ash'ari, qala, dia berkata, inna min ijlalillahi subhanahu wa ta'ala ikrama zisyaibatil muslim. Sesungguhnya di antara memuliakan Allah, mentakzim Allah, adalah memuliakan orang yang sudah beruban, orang muslim yang sudah beruban. Nah, ya, awak termasuk di ibu ya, ada beban kita, ini mesti dimuliakan. Inna min ijlalillahi ikrami dzisyaibatil muslim, orang muslim yang sudah beruban. Ini masuk apanya? Harus dimuliakan. Memuliakan orang yang sudah tua dalam Islam itu masuk, ya, memuliakan Allah. Apa sebab? Nah, apa maknanya? Karena Allah memerintahkan itu. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memuliakan orang yang sudah berumur dalam Islam, apalagi mereka yang banyak jasanya terhadap Islam. Nah,
apalagi yang banyak jasanya terhadap Islam. Oleh sebab itu maka dilarang kita, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, atau disuruh kita menghormatinya, apalagi yang punya jasa, para ulama, para dai, walaupun ada kesalahannya, ada, tapi jangan ditonjolkan. Itulah sebabnya ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, di antara mereka kan ada yang berselisih paham, ada yang sampai angkat tangan bukan senjata, angkat, betul ya, iya, angkat senjata karena fitnah. Ya, yang satu ijtihadnya yang benar, yang satu berkatakan ijtihadnya yang benar. Nah, lalu masing-masing didukung oleh ini, masuklah fitnah di dalamnya. Makanya kalau nanti tuan-tuan misalnya ya nak beradu pendapat, jangan di depan massa. Kalau enggak nanti macam main bola nanti. Ya, kalau bawa debat, bawa munazarah, apalagi di zaman ini rata-rata hobi main, rata-rata supporter bola. Nanti kalau kalah jagoannya, keluar ayam jagonya, main cakar-cakaran nanti. Jelas ya? Jadi saya tidak andainya terjadi perdebatan atau jadi diskusi atau dialog ilmiah ya, yang antara yang tidak sepaham, kalau di depan massa ini tidak dianjurkan, khususnya pada hari ini. Apa sebab? Nanti akan ada saling tidak puas. Pas kalah jagonya diserang, menang pun kadang menyerang juga. Sebab kita hari ini subhanallah lebih banyak jahilnya daripada berilmunya, lebih banyak tak beradabnya daripada beradabnya. Gimana orang-orang yang dianggap dai, yang dianggap berilmu, dilihat dari cara menanggapi sesuatu, hilang adabnya, banyak hilang adabnya, ya, hanya gara-gara suatu dua masalah yang tidak bertemu, adabnya hilang gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang pengikut-pengikut nanti, awam-awam ini? Nah, ya sampai seperti gaya jahiliyah dulu kadang, ya, gaya jahiliyah. Nabi yang sedemikian hebatnya dianggap bodoh, Nabi yang demikian jujur dan amanahnya dianggap mengkhianati umat, Nabi yang begitu solehnya dianggap pengacau keamanan, Nabi yang begitu dielu-elukan oleh mereka dulu dianggap membuat perpecahan dalam umat dan sebagainya. Ini gaya jahiliyah. Nah, bagaimana kalau seandainya hadir orang-orang yang tak berilmu sama sekali, yang berilmuannya sudah kayak gini, yang berilmuannya sudah seperti ini modelnya, apalagi yang tidak berilmu sama sekali. Jelas ya? Nah, kalau nak nengok juga nanti perdebatan misalnya melalui televisi dan YouTube sajalah, atau peranglah di komentar. Kalau perlu komentar dinonaktifkan juga. Kenapa? Jangan-jangan juga orang kafir ikut komentar di situ, kita nggak tahu. Karena orang kafir ada juga namanya Abdurrahman kadang, iya kan? Orang munafik banyak namanya Muhammad kadang. Allah musta'an. Iya, banyak orang munafik juga namanya Muhammad, apalagi kalau munafik Arab. Kan munafik di zaman Nabi namanya Abdullah, iya kan? Abdullah bin Ubay. Nah, bisa saja hari ini yang munafik kita juga namanya Abdullah bin Allah musta'an. Oleh sebab itu maka tidak baik tidak baik dilakukan secara terbuka, apalagi dihadiri oleh massa pendukung, karena nanti seperti supporter bola nanti main lempar botol nanti di ruangan tidak bagus ya. Ulamanya saja main lempar-lemparan, apalagi jamaahnya nanti. Ulama aja sekarang kalau berdebat sudah main-main lempar-lempar Pak Ali ya. Iya. Karena sudah main lempar-lempar kursi, lempar meja. Apalagi nanti orang awam. Ini tanda bahwa kondisi tidak kondusif. Maka tidak dianjurkan untuk melakukan di depan orang ramai. Karena perang yang terjadi nanti. Kalau sudah terjadi perang, sudah terjadi fitnah, itu susah untuk dipadamkan, susah untuk
Ya pasti ini nuduh ini salah, ini nuduh yang salah, kamu yang mulai, tidak akan ada yang ngaku saya yang mulai, itu tidak ada yang berani sekarang tuh. Yang berani kayak gitu tuh zaman jahiliyah dulu ada, zaman jahiliyah sekarang payah nyarinya, ya payah nyari ngaku saya yang mulai, itu ada yang ngaku. Nah, orang jahiliyah dulu berani dia, karena memang al-waqtu kasayf. Kalau hari ini tidak, semuanya lempar batu sembuli tangan, ya dia yang berbuat, orang yang disalahkan. Aman gini tuh, orang dia yang berbuat, orang yang disalahkan. Dia yang ngaco, kita yang dituduh. Dia yang keras, kita yang dituduh keras, dan sebagainya. Oleh itu tidak apa. Nah, berkaitannya dengan tadi fitnah yang terjadi di kalangan sahabat, maka mauqif kita, sikap yang sebaik adalah menahan lisan, seperti kata Umar bin Abdul Aziz, ulaika qaumun tahharallahu suyufana min dima'ihim fal mutahhir alsinatana min a'radihim. Ya, mereka adalah kaum yang Allah sudah sucikan pedang kita dari menumpahkan darah mereka. Kita tidak ikut dalam fitnah itu. Sekarang bersihkan lisan kita daripada merusak kehormatan mereka. Karena Allah sendiri sudah jamin mereka masuk surga. Allah sudah jamin mereka masuk surga. Berarti Allah tahu apa yang akan terjadi itu. Allah tahu kan apa yang akan terjadi antara Ali dan Muawiyah. Allah dah tahu kan. Nah, Allah dah jamin mereka masuk surga. Di antara mereka ada Abu Hurairah, di antara mereka Ali bin Ammar ibn Yasir, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, Allah ridha pada mereka, masa antum tak ridha? Berarti antum ada masalah. Ya, antum ada masalah. Allah ridha pada Muawiyah, Allah ridha pada Ali bin Abi Thalib, Allah ridha pada Abu Hurairah, Allah ridha pada Ammar bin Yasir. Lalu antum tak ridha. Bukan mereka yang salah, antum yang keliru. Jelas? Jadi tahan lisan ya. Tahan lisan. Makanya Nabi beri kaedah, berkata yang baik atau diam. Ya, Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, kalau kau tak bisa bicara baik, saya salah diam. Gara-gara diam saya salah, itu lebih baik daripada salah berbicara. Apa sebab? Nah, misalnya sekarang antum tidak setuju dengan vaksin, misalnya nih, nanti kan zaman vaksin ya banyak komentar-komentar yang tidak baik nih sekarang kan, antum tidak setuju dengan vaksin, ya tak? Diam aja. Diam aja. Daripada antum bercakap nanti ditangkap. Ditangkap antum. Yang kemudian antum mungkin berdosa. Apa sebab? Apa sebab? Mengajak orang, memprovokasi orang, berdosa antum. Nah, kalau masalahnya masalah dikeragui dan ini dan itu, alhamdulillah para ulama juga sudah berikan fatwa, baik di sini maupun di luar negeri. Ya, jelas ya. Terpaksa juga disuntiknya. Terpaksa juga diam sajalah. Nah, daripada banyak komentar. Antum tidak bisa buat apa-apa. Besok ketika antum menjadi presiden, sama antum terpaksa juga nanti itu. Ya, presiden itu terpaksa buat keputusan. Banyak tekanan kepada beliau. Nggak paham tuh kan? Cobalah nanti di presiden biar tahu rasa. Ya. Presiden itu gak enak ditekan orang dia. Contoh kecilnya, Pak Habibie pernah cerita waktu kami di Madinah dulu, dia dan merencanakan, kan beliau kan terkenal cintanya dengan istrinya kan, Bu Ainun, sampai jadi film pula, ya kan? Dia terkenal memang baik orangnya, ya pada siapapun beliau, setahu kita rahimahullah ta'ala ghafarana, orangnya baik benar. Jadi dia ada janji sama Ibu Ainun. Ibu Ainun ngisi seminar di sebuah universitas, saya lupa di UI atau di mana waktu itu. Besok ya, supaya mensupport istrinya, dia akan hadir sebagai suami yang juga sedang jadi presiden. Ya, dia sedang presiden waktu itu. Dah janji siap-siap lepas salat subuh, siap-siap. Tiba-tiba dikasih tahu oleh protokol, Pak, Bapak ada acara di tempat ini. Wah, saya mau temani ibu.
Tidak bisa Pak, coba presiden diatur oleh protokolnya. Iya, gimana lagi? Protokolnya punya hujah. Ini acara kenegaraan. Kalau ini acara pribadi, mungkin Pak Presiden secara pribadi tidak mau dia, tapi secara kenegaraan wajib ikut aturan yang dibuat oleh para pengambil pemangku kebijakan. Makanya teman-teman nak tahu nanti coba jadi presiden, jelas. Iya, terus terang orang jangan di zaman ini tuan-tuan. Di zaman Abdul Malik bin Marwan dulu jadi khalifah, orang waktu itu lebih banyak orang taatnya daripada orang yang durhakanya waktu itu. Kan di abad-abad kedua Hijriah itu lebih banyak orang taat daripada orang maksiat. Ya, artinya orang takut berdosa itu lebih banyak daripada hari ini. Hari ini orang tidak ada takut berdosa. Nah, apa katanya? Di saat dia sedang jadi penuntut ilmu, masih sedang belajar, jadi muda, remaja seperti ini, semangatnya tinggi, sering mengkritisi apa yang dilakukan oleh khalifah, yang notabene juga keluarganya sendiri kan, masih garis keluarganya. Nah, setelah dia jadi khalifah, apa yang dulu dia kritik tidak bisa dia hilangkan, Lalu temannya semasa dulu yang aktivis juga sewaktu itu, dia bilang, Lik, apa nih Lik katanya kan, dulu kita vokal sekali, sekarang kok pada diem. Apa jawabannya? Dulu saya berbicara atas nama pribadi kawan, sehingga konsekuensinya kecil, komitmennya kecil. Sekarang kalau saya bicara atas nama negara, tidak bisa seperti dulu lagi. Baru tahu kau katanya, baru tahu. Jelas ya, jelas tuh. Makanya kita tidak usahlah komentar yang macam-macam tuan-tuan, ya, daripada komentar yang buruk lebih baik berdoa yang baik. Salah kita sebab kita tidak mau jadi orang baik. Kita ini masih suka nipu, masih suka memfitnah, kita masih suka berkelahi. Iya kan, bila terjadi khilaf di antara kita berlebihan sampai mencaci maki, berdusta untuk menjatuhkan kawan, iya tak? Masih kan? Ya wajarlah kita diberi yang sesuai dengan kita. Saya, awak masih sering disogok, suka kampanye orang dikasih kaos, terima. Kaos kaki bekas pula diterima juga. Itu datang serangan pajar 25.000 diterima juga. Partai ini terima semuanya. Akhirnya kita jadi rakyat yang kena sogok. Wajarlah kita dapat pemimpin yang wajar. Jadi sebelum menyalahkan, salahkan kita sendiri dulu. Kalau sempat, karena semuanya itu dosa kita. Kok kemana-mana kita kan sama kaum muslimin dan muslimat. Ini memuliakan orang yang lebih tua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi adab ini sangat penting dijaga, apalagi bagi mereka yang berumur dan punya jasa dalam Islam. Ini kesini tadi ini kan, punya jasa dalam Islam. Kesalahan mereka harus ditutupi. Dan termasuk di dalamnya adalah para pemimpin yang juga berumur, yang mereka juga setidaknya punya jasa terhadap kita, dijaganya keamanan ini, dia diurusnya urusan negara ini jasa. Buktinya nanti akan jadi pahlawan negara mereka, ya tak? Seburuk apapun dia dalam memerintah, tak bisa dihilangkan dari deretan mantan pemimpin negara Republik Indonesia atau Republik manapun. Bisa dihilangkan? Seburuk apapun dia, sezalim apapun, tetap akan tercatat. Ya, oleh sebab itu daripada antum membuang-buang waktu dengan mencaci, menghujat, menghina, merendahkan, lebih baik panjatkan doa kepada yang tidak jelas atau yang ikhlas.
yang tidak jelas, yang di atas. Nah, mana tahu antum tidak setuju dengan pernyataan saya kan? Ustaz kok nunjuk-nunjuk ke atas katanya. Nah, kepada yang di atas. Ya, ini poinnya jelas ya. Menghormati orang yang sudah berumur. Ya, orang yang sudah berumur. Sebab kalau ini selalu, antum juga akan dihormati oleh yang di bawah antum lagi. Tapi kalau antum terlihat tidak menghormati yang di atas, antum akan hilang pula hormatan. Maka mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, kenapa kehormatan ulama hari ini cenderung pudar? Kenapa? Hah? Iya tak? Antum sekarang menghormati ulama gimana rasanya? Biasa-biasa aja ya. Masih mau bawa sandal saya nanti. Kaum muslimin, antum rasakan sendiri buktinya ulama dapat tuakan vaksin boleh, iya kan? Gimana rasa antum terima? Belum antum rela menerima, betul kan? Berarti belum yakin dengan ulama kita. Ini udah ngaji kita ini ya. Kita udah ngaji namanya kan. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa nomor sekian mengatakan vaksinasi mesti didukung. Betul? Betul? Baik. Apakah serta merta kita terima? Hah? Ini kalau tengok wajahnya, wajah menolak semua nih. Wajah nolak semua nih. Apalagi di Pak Polisi apa namanya, razia-razia sekarang. Sekarang tidak ada razia stnk, tidak ada razia SIM, tidak ada razia helm, razia vaksin sekarang. Nah, coba bayangkan ulama sudah berfatwa tapi tak berharga di mata kita. Ini tanda bahwa kehormatan ulama di mata kita kaum muslimin secara khusus rendah. Gimana? Apa sebabnya? Nah, dia udah berani kritik ulama. Cuma ini salah satu modelnya. Ulama namanya yang terkontaminasi. Nah, bisa jujur antum bukan? Nah, jujur. Apa sebab? Ya, dia bilang ulama sekarang sudah terkontaminasi. Katanya saya tidak paham apa maknanya. Ya biarkan dia jabar sendiri. Antum mau jabarkan di sini? Tidak usah. Ini live ini, tidak boleh. Jangan. Allahu alam. Apa yang beliau katakan kemungkinan walaupun tidak 100%, tapi ada nisbat seperti ini. Apa sebab? Ya. Pertama, ulama sudah mulai hari ini masuk bab yang seharusnya mereka tidak masuk. Apa itu? Berseberangan dengan pemerintah secara terbuka. Secara terbuka. Itu masalah. Saya mengibaratkan pemerintah dengan ulama itu seperti ayah dan ibu. Ini analogi saya begitu. Pemerintah itu ayah, tukang ambil keputusan, dan bila dia sudah memutuskan mesti diikuti. Kalau tak diikuti jangan perlihatkan. Jelas? Ulama seperti ibu, tukang berikan masukan. Tukang berikan masukan. Kira-kira ayah diberi masukan di depan anak-anaknya oleh ibu, gimana kira-kira? Ayah tidak benar itu katanya, disaksikan oleh anak-anaknya. Antum sebagai ayah senang tidak terima bang? Hah? Gengsi. Kalau anak-anak misalnya yang menentang ibu dan ayah durhaka betul, tapi kalau ayah dan ibu lebih durhaka lagi kepada anak. Makanya Nabi berikan sebenarnya solusi terbaik.
Kalau ulama nanti nak beri nasihat ke pemerintah di kamar tidur. Tahu di kamar tidur? Ketika sedang berdua, selesai makan, undiang setelah makan, di saat mesra-mesranya baru bisikkan di telinganya. Jangan depan anak-anak, jangan depan rakyat. Oh, tidak bisa, nanti tidak ada dukungan. Ah, ternyata antum nak memecah belah anak-anak. Ada yang dukung ibu, ada yang dukung, ibu, ada yang dukung ayah. Akhirnya rumah itu pecah. Makanya Nabi nasihati kita, siapa yang ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemimpinnya, hendaklah dia falyakhuz biyadihi, ambil tangannya, tarik. Walyakhlu bihi, berdua saja dengannya, 4 mata, nak 8 mata itu urusan nanti. Yang penting yang berkompeten. Itu lalu dia sampaikan. Ini lebih dekat diterima. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau tidak, selesai. Kita sudah sampaikan kewajiban. Ini yang tidak diikuti oleh banyak ulama kita hari ini. Sehingga secara terbuka, dibuka lapangan, tentu yang nyorakin ulama ada, yang nyorakin pemerintah ada. Dan ini umpan yang dilemparkan oleh kaum Syiah Rafidah untuk memecah ulama ahli sunnah dengan pemerintahnya yang juga dianggap sebagai ahli sunnah. Hati-hati, karena dalam protokoler 50 tahunan mereka, 10 tahun kelima masuk ini. Kalau dihitung dari tahun 70-an Khomeini berkuasa, ini 10 tahun yang kelima. Saya sudah ingatkan sebagian yang berkompeten di pusat. Tapi kadang-kadang orang lebih percaya pada ijtihad dan idenya daripada ijtihad orang lain. Bahkan hadis Nabi pun kadang-kadang ditawilkan, karena kita memang biasa mentawilkan. Itu zaman dulu. Nabi tidak pernah zaman kini. Ya, Nabi bercerita di zaman, sebab di zaman beliau tidak ada orang yang melawan beliau, orang Islam kan. Maksudnya di zaman setelahnya dan seterusnya. Ada datang atau undang, bawa berdua itu. Dan ini ampuh yang seperti ini. Pernah kami mengalami sendiri yang seperti ini. Ya, salah seorang pemimpin suatu daerah maksakan sesuatu. Ya, untuk memaksakan itu diundangnya orang-orang pakarnya berhadapan dengan kita. Kita anggukkan aja. Anggukkan aja, tidak usah. Sebab dia pantang dilawan di depan umum. Jelas? Tapi kita punya strategi. Ada bagian dulu, ada bagiannya. Nah, paham Pak? Nanti setelah selesai rapat dengan beliau, kita rapat pula. Gimana caranya? Kita buat syarat yang tak mungkin dipenuhinya. Kalau tak mungkin dipenuhinya, harus ya menyerah dia. Nah, setelah baru masuk syarat kita. Cara nih kaum muslimin dan muslimat, tanpa konfrontasi terbuka. Nah, ditambah setelah itu nanti ditelepon ibu. Tahu ibu? Ibu. Istrinya telepon, Bu, kalau kami bicara atasan bawahan pasti kami kalah. Tapi kalau ibu yang bicara kekasih, tolong bisikkan nanti di telinga bapak begini dan begitu. Alhamdulillah, lepas subuh dapat telepon balik, alhamdulillah bapak sudah serahkan ke tuntun. Nah, tapi perlu sabar akhi, perlu sabar. Ini kita enggak asal ada kesalahan dikit, lalu kita diaplos orang ini ulama yang hebat. Itu sebabnya kenapa sekarang umat akhirnya banyak yang mendukung ini ibunya, ada yang mendukung bapaknya. Akhirnya ketika bapak yang salah, pendukung ibu sorak-sorakin. Ketika ibu yang keliru, pendukung bapak sorak pula. Akhirnya ulama turun nilainya. Jelas. Antum menuduh terkontaminasi. Nah, ya, janganlah akhir tahan itu.
Ya, apalagi sekarang juga ada sistem suksesi. Sistem suksesi. Nah, ini juga tidak membangun yang seperti ini. Pemilihan ketua ulama ini dan itu, baik di ormas maupun di apa, ini juga kesannya apalagi sudah di live kan pula. Ya, terjadi gontok-gontokan pendukung ini, pendukung itu. Yang tak terjadi di as-salafus salih, yang tak terjadi di negeri yang menghidupkan pemahaman as-salafu as-salih. Kan alangkah indahnya dikumpulkan yang betul-betul ulama kibar, tidak ikut yang tim sukses yang cari makan nasi bungkus karena sebagian ya untuk mendukung. Nah, ulama yang dikumpulkan betul-betul ulama. Nah, nanti mereka punya roh, oh enggak, Syekh Bulan yang maju, enggak, kamu yang lebih kamu yang lebih apa, indah. Dan itu masih ada, itu masih ada. Jadi bukan lagi masing-masing menjatuhkan yang lain, akhirnya nanti jatuh nilainya di depan masa umat. Dan kalau jatuh sekali payah menaikkannya, payah menaikkannya. Semoga Allah SWT, dan kembali lagi itu salah kita juga, salah kita juga, karena kita suka sorak-sorakin ulama juga, itu masalahnya, sehingga mereka pun senang di aplus dengan tepuk tangan. Awak juga salah sih, umat juga yang salah. Jadi pokoknya apa yang terjadi baik di ulama maupun suama, yang salah kita belum memberikan penghormatan yang sesungguhnya pada ulama kita. Ya, belum memberikan harga yang seharusnya pada ulama kita. Saya bikin contoh kaum muslimin dan muslimat. Ya, walaupun saya yakin tidak semua rakyatnya menerima fatwa ulama itu, tetapi tidak terjadi di permukaan saling serang di antara mereka. Macam di Arab Saudi misalnya, ya, dengan segala kekurangannya tapi masih jauh lebih dari kita. Dengan segala kekurangannya masih jauh rankingnya di atas kita. Ngaku tak ngaku itu urusan tentuan. Yaitu bila muftinya memfatwakan, contohnya vaksin tadi, ya, saya yakin banyak yang tidak setuju, tapi yang menulis di koran tidak setuju, yang berkhutbah Jumat tidak setuju, enggak, hampir tidak ada. Mungkin ada, tapi tak terdengar. Kalau kita coba lihat, baru fatwa MUI selesai, MUI yang lain menolak nanti. Coba yang MUI yang lain menolak di permukaan. Lalu kemana kita selama ini? Bukankah ketika pusat misalnya memutuskan, tidak ada diberitahu ke daerah? Kalau tidak, berarti cacat juga di organisasi. Kalau diberitahu lalu tidak berbunyi waktu itu, berarti kesalahan juga. Dan setelah diundang lalu dibuat kesepakatan, walau tidak puas, habis itu tunjukkan ketidakpuasan, juga tidak bagus. Jelas? Jelas ya? Andainya di pusat dirapatkan dengan utusan dari daerah semuanya, kan tidak mungkin semuanya setuju kan? Tapi tidak setuju itu disimpan, karena sudah keputusan ulama, supaya harga diri lembaga ini, harganya, nilainya tetap di umat gitu. Daripada nanti ini pusat sudah mengatakan begini, tiba-tiba daerah mengatakan begini, seolah-olah tidak ada tidak ada koordinasi, konsultasi dan sebagainya antara ini dan sebagainya. Tambah lagi di personal tertentu nanti yang juga merusak itu. Nasallallahu as-salamata al-afiyah. Salah kita juga. Sebab apa aja aliran baru ada pengikutnya. Apa aja aliran baru ada pengikutnya. Apa saja pendapat baru ada pendukungnya. Allahumma musta'an. Oleh sebab itu kita berupaya jangan ini terulang terus ya. Kita menuntut ilmu, mudah-mudahan mau mengetahuinya dan mau mengikutinya. Ini kalau mengetahui banyak, atau nasihati nanti menasihat pemerintah, ini menurut Nabi, tahu saya katanya, belum lagi nenek mau lahir saya sudah baca itu katanya. Iya, cuman mana prakteknya? Mana tunduknya, mana taatnya ke Nabi alaihissalatu wassalam. Enggak, maksudnya begini. Tahu maksudnya begini itu dari mana? Pikiran kita kan takwil lagi. Makanya buang hantu takwil itu jauh-jauh
ya, supaya nanti lurus pemahaman kita. Karena takwil ini hantu besar yang merusak pemahaman umat Islam, baik di akidahnya, di ibadahnya, di muamalah, sampai akhlak dan adabnya. Takwil yang bikin yang banyak berdosa dalam masalah ini. Taib, wahamilil Quran, menghormati para ahli Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran, baik yang menghafalkannya, yang mengajarkannya, yang menginikannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ya, kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Orang yang menghafalkannya menghafal kalamullah, orang yang mengajarkannya mengajarkan kalamullah, dan kalam yang tertinggi adalah kalamullah. Makanya kalau kita yang seandainya, ini berandai-andai lagi, tapi pas jadi tidak jadi nanti itu, ya banyak tekanan. Makanya tidak usah antum berusaha jadi presiden, tapi kalau disuruh jangan tolak. Nah, itu. Untuk berusaha jangan berat. Tanyalah, antum punya akses khusus sama Pak Jokowi, telepon beliau, Pak enak aja presiden, enggak katanya. Kok mau tambah lagi periode ketiga? Paksaan. Ada yang mau gitu. jadi beliau sebenarnya tidak mau lagi, cuman ada ini masuk politik, tuan-tuan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memuliakan orang-orang yang membawa Al-Quranul Karim sebagai kalamullah, kalam yang paling tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Tapi ghairil ghali fihi, tak boleh gulu kepadanya. Wala al-jafi anhu, tidak boleh pula menganggap entengnya. Jadi pertengahan. Ini kadang gulu ini yang masalah kaum muslimin muslimat ini rahmati Allah SWT. Gulu ini penyakit, mudah-mudahan di pelajaran yang lain lebih ditafsirkan lagi insyaallah. Wa ikrami dzis sultanil muqsit, kemudian memuliakan penguasa yang adil, memuliakan penguasa yang adil, karena penguasa yang adil itu akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, orang sudah adil masa tidak dimuliakan? Kalau yang tidak adil gimana sikap kita? Ustaz, ini yang mulia, yang adil kita muliakan. Kalau yang tidak adil, didoakan. Sekira di demo tadi katanya. Yang tidak adil seperti kata beliau didoakan. Yang kedua kata Nabi, sabar. Ya, sabar. Gimana sabar? Dia nggak adil. Ya karena nggak adil terus nggak sabar. Kalau dia adil nanti bukan sabar lagi, syukur kita. Ya, kalau sudah adil pemimpinnya, syukur lagi kita. Tapi kalau nggak adil, sabar. Sampai kapan? Kata Nabi, sampai kalian bertemu denganku. Sampai mati tidak? Ya, sampai bertemu denganku di tepi telaga. Dan riwayat lain, sampai kalian menggigit urat kayu. Ayo bayangkan. Jelas? Tidak ada tempat berlindung lagi kecuali nyurukkan kepala di urat kayu itu. Allah musta'an. Dan ini yang nggak ada sama kita. Akhirnya rusak lagi reputasi kita sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai dai. Karena memang tadilah kita cenderung suka diaplus. Yang ngaji begini tidak diaplus ini. Apa sebab? Pengecut, penakut, dan sebagai alat pemerintah dan sebagainya. Dianggap sebagai boneka dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya kita yang disorakin itu suka. Akhirnya rusaklah rumah tangga kita. Ayah dan ibu tidak harmonis, anak-anak jadi anak broken. Akhirnya banyak jadi anak pang ya. Iya, banyak yang jadi anak pang rakyat ini. Ya, artinya seperti itulah, lepas, tidak ada tanggung jawab, tidak peduli. Ya, sebab ayah dan mak sudah berkelahi. Padahal umat ini perlu rumah yang harmonis, ulama dan zu'amanya saling kalau harmonis saling
membenci, saling menyayangi. Kok gitu aja payah tuh ya, rumah tangga yang harmonis, yang saling menyayangi, saling menghormati, saling mengasihi, saling menasihati, bukan saling menunjukkan kelebihan masing-masing. Awak kena merasakan itu. Kalau ada ayah dan ibu menonjolkan kelebihannya masing-masing, otomatis kan menjatuhkan pasangannya di depan anak. Anak semakin tidak hormat pada orang tua. Itu udah pasti itu. Kalau tidak nyebelah, berarti dua-duanya tidak diandalkannya lagi. Apa sebab? Karena dua-duanya suka menjatuhkan yang lain. Oleh sebab itu, kita doakan para ulama kita doakan para zu'ama kita, mudah-mudahan mengembalikan ke porsi dan posisi yang sesungguhnya. Kalau nak menasihati, ya nak marah-marah, kunci pintu. Jelas? Ya ulama nak marah sama pemerintah, ya pergi ke ruang yang kedap suara, nggak ada dicapai oleh lensa-lensa ini, amarahlah sepuas-puasnya di situ. Tapi pesan sama dia, jangan setelah keluar abang marah dengan saya di luar ya, katanya. Gitu aja pesan. Sekarang kita marah-marahin betul di sini. Nah, nggak ada yang mau. Kalau nggak mau ya boleh buat, nggak usah marah. Pokoknya saya tidak suka marah-marah, katanya. Nggak usah lah, jangan pakai marah-marah. Kalau gitu kita sambil makan-makan santai lah gitu ya. Tapi jangan terlihat oleh anak-anak. Bermesraan aja kadang tidak boleh terlihat oleh anak. Iya kan? Kan bermesraannya tidak boleh terlihat oleh anak kan? Apalagi sedang bermesraan ayah ibu, kadang tidak boleh terlihat oleh anak, merusak juga. Artinya pemerintah kalau terlalu mesra juga dengan ulama, kadang-kadang jangan terlihat betul oleh rakyat, sebab hilang nanti ininya juga. Jadi pandai-pandailah dalam rumah tangga itu, nasihat berikan. Tapi kalau sudah perintah turun, salah datangi. Jangan kerahkan anak-anak untuk melawan. Sebab dia anak yang pro dia banyak juga. Mungkin lebih banyak. Anak yang pro ayah lebih banyak daripada anak yang pro ibu. Jangan unjuk kekuatan. Ini nasihat Nabi, bukan nasihat kita. Nasihat Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas ya? Jelas. Nanti ini berat memang ini. Saya yakin sebagian besar tak akan bersetuju. Ya wajarlah. Kalau tidak bersetuju, maka sebagian besar akan kehilangan nama baik tadi. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekiranya maknanya jelas. Kemudian yang kedua ada hadis di bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Hadatsana Muhammad bin Salam Al-Bikandi, Muhammad bin Salam Al-Bikandi, qala akhbarana Jarir, yaitu Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, atau an Muhammad ibn Ishaq, dari Muhammad ibn Ishaq Al-Muttalibi Imam Al-Maghazi, an Amr ibn Shu'aib, dari Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn Al-As, an abihi, dari bapaknya Shu'aib, an Abdullah ibn Amr ibn Al-As, dari Abdullah bin Amr. Ini kaum muslimin dan muslimat mendukung pendapat ulama bahwa yang maksud dengan jaddihi, karena sering an Amr ibn Shu'aibin an abihi an jaddihi, bahwa yang maksud jaddihi, datuknya di sini bukan datuk Amr tapi datuknya Shu'aib, bukan datuknya Amr tapi datuknya Shu'aib. Sebab kalau datuknya Amr, kalau datuknya Amr yaitu Muhammad tidak bertemu dengan Nabi, hadisnya mursal, dhaif. Tapi kalau datuknya Shu'aib, Abdullah bin Amr sahabat Nabi, bahkan penulis wahyu Nabi SAW. Nah ini dijelaskan siapa yang dimaksud dengan datuk di sini, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat pada yang tua. Ini menunjukkan bahwa Nabi berikan statement tidak masuk golongan kami.
Artinya ini ancaman, tidak usah ditafsirkan, tidak usah ditakwilkan, ya. Artinya tidak masuk, tidak seperti kami, orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Hadis ini tunjukkannya pada bab jelas bahwa menghormati orang tua bagian daripada memuliakan bagian daripada adab yang harus selalu kita junjung tinggi di dalam agama kita ini. Barangkali sampai di sinilah kajian kita, ya, supaya tidak ngantuk tuan-tuan nanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.